Fishmania, kita akan membahas tentang review tentang video dari Bria Derai tentang lemak baik dan lemak buruk. Apa saja sih lemak baik dan lemak buruk di dalam asupan makanan kita? Ini terutama dalam asupan makanan ya, jadi bukan di dalam tubuh kita. Nah, dan apa dampaknya di dalam tubuh kita? Baik itu lemak baik maupun lemak buruk. Jadi Bria Derai akan menjelaskan apa itu lemak baik dan apa lemak buruk, dan juga akan menjelaskan dampaknya terhadap tubuh kita. Nah, saya Joko Hamfu, silahkan simak penjelasan video dari Bria Derai ini yang telah kita berikan teks bahasa Indonesianya di video ini. Silahkan ditonton videonya. Yang ini monounsaturated fatty acid itu bisa didapat dari olive oil gitu ya. Olive oil bisa didapat juga tadi, termasuk juga kayak nuts and seeds juga sama juga bisa didapat juga. Lalu dari avocado, dari alpukat. Nah, ini masuknya ke monounsaturated juga. Termasuk juga di daging, meskipun dia saturated fat, tapi dia juga punya kandungan monounsaturated fats-nya juga. Jadi ini satu hal yang sebenarnya sangat baik gitu ya. Bahkan kandungan daging juga itu ada kandungannya juga, ada kandungan oleic acids-nya juga yang terdapat di olive oil. Jadi teman-teman nggak usah pusing ya dengan tulisan yang jelek ini, tapi paling tidak teman-teman biar paham apa yang tadi saya sampaikan, bahwa pada dasarnya kalau memilih jenis lemak, pilihlah jenis lemaknya memang lemak-lemak yang memang berasal dari bahan-bahan yang alami. Itu yang paling penting ya, yang teman-teman mesti ngerti. Ini mah cuma sesuatu aja saya juga nggak hafal, makanya kenapa saya tulisin semuanya supaya biar nggak hafal. Bahkan saya punya tulisan yang lain juga tentang kalau kita ngomongin saturated fat juga sama, mau ditulis aja ya kok ya. Ini udah boleh dihapus ya teman-teman ya. Nanti kalau teman-teman lupa, ntar teman-teman lihat lagi, di rewind lagi videonya ya. Jadi teman-teman sekalian, bagi teman-teman yang di Instagram yang masih bisa menyaksikan, kalau seandainya nanti kepotong, teman-teman bisa menyaksikan langsung di YouTube Dunia Derai ya. Oke, jadi kalau saturated fat, kalau teman-teman sekalian, ini yang dulu menjadi penjahatnya nih Marco. Ya, lemak jenuh seolah-olah gitu. Pada sesungguhnya dia adalah sebenarnya a good fat. Justru gitu ya. Nah, kita bisa dapat dari mana? Bisa dapat dari daging, bisa dapat dari butter. Nah, butter ini kan mentega bahasa Indonesianya. Cuma kadang-kadang kalau di Indonesia mentega, tapi ada kandungannya margarin masuk juga, ini apa gitu yang lain-lainnya. Padahal sebenarnya maksudnya benar-benar butter adalah butter dari, kalau bisa itu paling bagus itu adalah dari grass fed butter. Grass fed butter itu artinya apa teman-teman sekalian? Adalah dari sapi yang makan rumput. Ya, karena itu hubungannya berbeda dengan yang sapi yang makan grain. Karena nanti hubungannya di apa? Hubungannya di rasio antara omega 3 sama omega 6-nya. Kalau rasio omega 3 sama omega 6-nya, kalau seandainya yang si grass fed ya, kalau Marco tahu, itu rasionya 1:1. Jadi neutral dia, inflamasinya nggak ada. Tapi kalau seandainya yang grain fed, tahu nggak 1 berapa kok? 20. Wow. Okay. Jadi makanya kenapa nggak dianjurkan gitu ya. Nah, jadi inflamasi itu kan penting ya untuk recovery, mesti diturunkan. Ya, justru karena terjadinya inflamasi, makanya kenapa badan begitu cerdas, dia akan mengirim yang namanya antiinflamasi, si plak itu yang berasal dari kolesterol gitu. Jadi makanya kolesterol itu sebenarnya ambulans. Tapi orang suka salah paham ketika beranggapan adalah bahwa seolah-olah bahwa yang salahnya si kolesterol gitu. Padahal kolesterol hanya akan ada kalau ada kecelakaan. Cuma reaksi. Iya, dia justru yang datang gitu. Jadi makanya kolesterol sendiri fitnah gitu ya teman-teman sekalian. Nah, jadi kurang lebih itu. Selain itu juga, itu bisa didapat juga dari, yang pasti adalah kelapa ya. Nah, kelapa, kalau kita kan ngomonginnya kan santan dan sebagainya. Salah satu kelebihannya dari kelapa itu ada yang namanya, dia ada kandungannya 65% itu MCT, medium chain triglyceride. Medium chain triglyceride itu sebenarnya konsepnya itu sebenarnya gini. Jadi dia jenis lemak yang istilahnya kalau MCT itu tuh jadi either MCT medium atau yang short chain triglyceride itu dia jadi kayak actingnya mirip kayak kita makan sesuatu kayak karbo. Dia kasih kita tenaganya lebih gampang. Jadi easy untuk badan menggunakan sebagai tenaga. Dijadikan energi. Maksudnya itu. Nah, itu bisa didapat dari salah satunya ternyata si kelapa memiliki kandungan itu. Makanya MCT oil, kalau teman-teman pernah dengar, kadang-kadang suka pakai buat kopi pagi kan, masukin sama butter, masukin sama MCT oil gitu kan, buat kasih tenaga buat kita sehingga kita bisa
prolong, memperpanjang lagi yang namanya puasanya kita tanpa harus terjadi ya masukin karbo insulinnya, tapi dia acting as a karbo. Nah, itu jadi maksudnya itu ya. Jadi sekali lagi saturated fat itu adalah lemak yang kalau bisa dikatakan itu adalah yang stabil gitu. Jadi nggak gampang rusak. Ya, kurang lebih itu saya rasa. Lalu ini udah catatan yang satu, yang kedua yang mau saya sampaikan juga nah ini yang tadi yang saya bilang yang kurang bagus, yang jelek itu yang disebut dengan namanya processed plant food. Nah ini yang teman-teman paham ya, plant oil maaf. Nah ini jadi ada canola, ada soya bean, ada safflower ya, apapun juga. Ini prosesnya tuh semuanya tuh panjang. Ketika panjang berarti dia apa? Damage. Ketika damage berarti inflamasi nggak kok? Tinggi ya. Ketika inflamasi berarti badan recovery lama. Iya. Omeganya berarti paling banyak, rasionya lebih banyak yang mana? 6. Yang 6. Oke, udah ngerti ya. Dan satu lagi terakhir yang paling buruk dari semua adalah yang disebut yang namanya trans fat. Kalau trans fat udah gampang aja, teman-teman tahu gak apa? Jadi kalau istilahnya, jadi yang jelek ini plus tambah tepung gula. Gorengan. Contoh kalau ini. Ya kalau ininya tuh contohnya adalah ya margarin, shortening. Jadi di si lemaknya itu sendiri ditambahin kandungan-kandungan lain lagi yang justru yang akhirnya jadi seolah-olah kan dengan pertimbangan kelihatannya rasanya enak gitu. Tapi mematahkan konsep daripada menggunakan lemak untuk bakar lemak. Kenapa? Karena yang terjadi kan adalah kita karbohidrat dan lemak dijadikan satu hanya demi kesenangan, kenikmatan kita. Nah, makanya kenapa teman-teman paham ya bahwa sesungguhnya sekali lagi, jadi kalau kita berbicara lemak itu sebenarnya kita mesti paham aja bahwa lemak bukan penjahatnya sesungguhnya. Tapi lemak kita jadikan sebagai sebuah strategi pada saat dimana kita melakukan aktivitas misalnya intermittent fasting waktu saat puasa, lalu saya turunin karbo saya karena saya nggak mau insulin terlalu respon terlalu tinggi, akan disimpan di dalam sel lemak. Tapi kalau saya mengkonsumsikan lemak yang baik, nah problemnya masalahnya dengan pendekatan orang misalnya kayak ketogenik dan sebagainya, problemnya seringnya adalah apa? Problemnya adalah mereka salah memilih sumber lemak. Sehingga lemaknya yang justru yang empty calorie, yang nggak ada kualitasnya malah yang dimakan. Karena apa? Karena saya seneng goreng-gorengan. Jadi saya makannya ayam goreng, saya makannya mungkin ikan saya goreng, lalu apalagi saya goreng, lalu apalagi segala semuanya. Tapi pada kenyataannya waktu gorengnya ternyata salah memilih sumber lemak yang baik. Nah hal itulah teman-teman, mudah-mudahan informasi ini bisa dijadikan sebagai sebuah pertimbangan buat teman-teman. Semoga ini bermanfaat. Setujukah Anda bahwa investasi yang terbaik adalah investasi terhadap diri kita sendiri? Karena kita yang menikmatinya bukan orang lain. Jadi kita tidak mungkin membayar orang melakukan push up, squat, atau pull up, tapi kita yang mendapatkan ototnya. Kita yang harus melakukan pada diri kita sendiri. Setelah itu, kekuatan dan kesehatan mental kita ternyata dipengaruhi oleh kekuatan fisik tubuh. Jadi kita harus melatih fisik kita supaya kita bisa mengatasi segala masalah dan tantangan dalam kita. Saya Jopo Afu, bersama Binara Genet, kami mengajak Anda membangun generasi baru yang lebih cerdas, fit, dan tangguh. Di Binara Genet, kami selalu percaya bahwa setiap orang pasti bisa memiliki tubuh yang ideal dan sehat. Dengan subscribe, like, dan share video ini, Anda turut membantu membangun Indonesia sehat dan kuat. Salam jelas fitness, saya JP.